Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi. Semoga semuanya sehat dan tetap semangat. Pada kesempatan ini, mari kita berdiskusi dan merenungkan bersama terkait masalah fitrah manusia. Secara fisik, manusia diciptakan dari tanah dengan sebaik-baik bentuk penciptaan. Kalaupun ada kekurangan satu atau lebih dari anggota tubuhnya, itu merupakan desain ujian dari Tuhan. Ketika dilahirkan, manusia diberi bekal oleh Tuhan, yaitu berupa pendengaran, penglihatan, serta akal pikiran dan perasaan. Pertumbuhan dan perkembangan terus berproses semakin kompleks, seiring dengan semakin matangnya fungsi dari tiga komponen pemberian Tuhan tersebut. Terlepas dari beragamnya definisi, hasil perenungan banyak pihak, saya memahami bahwa fitrah adalah konsep Tuhan yang terkait dengan kesucian, kedamaian, keharmonisan, keteraturan, kebahagiaan, dan aspek positif lainnya. Bekal yang Tuhan berikan, berpadu dengan kesempurnaan fisik penciptaan, menumbuhkan potensi luar biasa, yang dapat melahirkan manusia unggul, yang mengoptimalkan potensi dirinya, dalam setiap aspek kehidupannya. Grand design kesempurnaan ciptaan, dipadukan dengan ketentuan yang Tuhan berikan, beserta segala proses yang mengiringinya, skenario peta kehidupan yang terus berkembang, dan potensi diri yang semakin matang, semua itu selaras dengan fitrah. Ya, fitrah. Konsep Tuhan yang akan mengantarkan manusia pada kedamaian dan kebahagiaan yang sesungguhnya. Ada banyak hal yang melekat di dalam proses perkembangan dan pertumbuhan manusia, antara lain, 1. Kebutuhan. 2. Ketergantungan. 3. Kemampuan. 4. Keinginan. 5. Hak dan kewajiban. Dan semuanya itu senantiasa menghiasi proses kehidupan manusia, dalam seluruh dinamika dan problematikanya. Saat dilahirkan, manusia hanya memiliki kebutuhan dan ketergantungan, dan terus berproses secara bertahap seiring dengan pertumbuhan fisik dan perkembangan pendengaran, penglihatan, pikiran, dan perasaan. Dimulai dari tahap awal ini, peran orang tua si bayi sangat menentukan, apakah seluruh prosesnya akan tetap konsisten berada di atas track grand design Tuhan, atau justru mengantarkannya ke arah lain, dan keluar dari fitrah. Terkait kebutuhan, pada awal proses kehidupan ini, sangatlah terbatas. Namun fakta yang masih bisa kita saksikan hari ini, kebutuhan minimal tersebut seringkali diintervensi oleh keinginan dari orang tuanya sendiri, yang memberikan lebih daripada kebutuhannya. Memang berbeda-beda, ada yang masih dalam taraf wajar, dan ada pula yang berlebihan. Tolok ukur taraf wajar atau berlebihan, tentu setiap orang akan berbeda-beda dalam penilaiannya. Yang jelas dan harus diingat adalah, dalam aturan dan tuntunan Tuhan, berlebihan itu merupakan sesuatu yang terlarang, dan tidak disukai Tuhan, karena tidak sesuai dengan fitrah. Kebutuhan bayi akan makanan di awal kehidupannya, sesuai dengan tuntunan Tuhan, harus jadi prioritas. Mulai dari ASI dan kemudian makanan pelengkap, yang disesuaikan dengan proses perkembangan dan pertumbuhannya. Kebutuhan dasar lainnya adalah, kebutuhan perlindungan dari cuaca dan kondisi alam. Termasuk kebutuhan akan pakaian. Di sini, sering didominasi oleh keinginan orang tua, dengan alasan ingin memantaskan. Apapun bentuknya, rekayasa berlebihan dari orang tua dalam hal pakaian ini, tentu saja tidak sesuai dengan fitrah. Yang tidak kalah pentingnya adalah, kebutuhan dasar bayi secara mental dan spiritual. Mulai dari kenyamanan, kehangatan, kasih sayang, dan juga proses pendidikannya, perlu dilakukan sejak dini, disesuaikan dengan perkembangannya. Sekian dulu, Bapak Ibu sekalian. Kita lanjut diskusi kita ini, di sesi video berikutnya.